Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Edisi hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kini kami mau membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Firman Tuhan demikian. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para kirimannya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian
yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah bertekun di dalam hukum Tuhan. Bertekun di dalam hukum Tuhan. Saudara, inilah pidato terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Di sana kita bisa mencatat beberapa pesan yang disampaikan Yosua. Pertama, mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka. Kedua, bangsa yang masih tersisa menjadi milik pusakamu dan Tuhan yang akan menghalau mereka. Yang ketiga, kuatkan hatimu dan dalam memelihara dan melakukan kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan keempat, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa, apalagi menyembah dewa mereka. Karena jika itu terjadi, maka Tuhan Allahmu tidak akan lagi berpihak kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hal ini menjadi pesan penting. Bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga supaya menjadi lebih baik. Kita juga sering lupa tentang identitas kita. Bahkan sering tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita mengagumi mujizat yang terjadi pada orang lain, tetapi kita sendiri lupa bahwa kita pun mengalami mujizat setiap hari. Karena itulah Yosua mengingatkan mereka akan karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka harus taat kepada hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel, dan mereka tidak boleh takluk pada aturan-aturan bangsa lain. Saudara, karena itu bertekunlah mengasihi Tuhan. Jangan mencampur adukkan hukum Tuhan dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, bertekunlah di dalam hukum Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Beri kami hikmat untuk terus hidup setia, taat pada hukum-hukum-Mu, pada hukum Tuhan yang terus memelihara, menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari baru karunia-Mu. Biarlah Engkau terus menjaga dan melindungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami dan lindungi kami dalam berbagai tugas tanggung jawab kami masing-masing pada hari ini. Berkati dan lindungi keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami. Peliharakan keluarga besar kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia pada hari ini melalui ulang tahun. Berkati dalam hidup selanjutnya.
dan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami. Jikalau hari ini mereka menikmati, merasakan dan mengakui kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupnya. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami menopang di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai perkara-perkara hidup. Kami aminkan Tuhan bahwa Tuhan terus meneguhkan kami. Tuhan terus menuntun kami dalam menjalani berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang berobat jalan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya di hari-hari mendatang mereka pulih dan sehat. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami dalam setiap hal yang kami perlukan. Kami percaya, kami tidak pernah khawatir, tetapi sungguh kami aminkan Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.